Tetangga renovasi rumah hasil pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Waduh, 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 judulnya bikin bulu kuduk berdiri nih ya Bun. Agak ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan tumbalnya tetangga sebelah lagi. Waduh, ngerinya. Oke lah Bun, kita mulai saja ceritanya. Matahari baru naik sepenggala di komplek Gria Asri. Udara pagi yang harusnya tenang, mendadak berubah menjadi medan perang akustik bagi Narti 42 tahun. Buset deh, ini tukang rumah seberang pakai ilmu apa sih? Pagi-pagi udah ngajak ribut gendang telinga. Seru Narti sambil berkacak pinggang di balik jendela ruang tamunya. Dari seberang jalan, berjarak sekitar 6 meter, rumah milik Aldo sedang direnovasi. Seorang tukang bernama Pak Darto sedang asyik memotong keramik menggunakan gerinda listrik. Suara melengking itu membuat Narti spontan menutup kedua telinganya dengan raut wajah menderita, seolah-olah ia sedang disiksa di ruang interogasi. "Ma, suara apa sih? Berisik banget!" teriak Vino, anak cowok Narti yang masih kelas 2 SMP, keluar kamar dengan rambut acak-acakan. "Itu tuh, rumah seberang lagi mangkas keramik. Telinga mama rasanya mau copot, Vin. Rusak ini pendengaran mama. Lama-lama mama bisa tuli sebelum waktunya." Gerutu Narti dramatis. "Ya namanya juga renovasi mah. Wajar kali," jawab Vino santai sambil mengambil pisang di meja makan. "Wajar-wajar. Kamu ini ya, gak punya empati sama penderitaan mamamu ini. Itu, ketukan palu mereka tuh. Duh, kayak menusuk-nusuk langsung ke jantung mama." Narti mengelus dadanya. Padahal, jam dinding baru menunjukkan pukul 9.30 pagi. Pak Darto dan krunya bahkan bekerja sesuai etika pertukangan yang benar. Datang jam 8 pagi dan nanti jam 12 pas, mereka pasti berhenti total untuk istirahat, makan siang dan tidur siang di teras. Tapi bagi Narti, keberadaan suara sekecil apapun dari rumah itu adalah bentuk teror psikologis yang nyata. Dramatis banget kamu Bu Narti, Bu Narti. Belum selesai urusan suara gerinda keramik, masalah baru muncul di kepala Narti. Ia melangkah keluar rumah dengan sapu lidi, lalu menunjuk-nunjuk ke udara dengan muka garang. "Lihat tuh Pak," panggil Narti pada suaminya Yanto yang sedang menikmati kopi hitam di teras. Yanto menyeruput kopinya pelan. "Lihat apa, Ma?" tanya Pak Yanto. "Itu, debu. Debu bangunan berterbangan kemana-mana. Parah banget ini, Pak. Sesak napas Mama dibuatnya. Bisa-bisa paru-paru Mama penuh sama serpihan semen." Narti batuk-batuk buatan untuk mendukung dramanya. Gaya batuknya sama persis seperti lagu OBH kok bisa set. Uhu. Yanto menoleh ke seberang jalan. Jarak rumah mereka dan rumah Aldo dipisahkan oleh jalanan paving blok kompleks selebar 6 meter. Ditambah saluran air. Di udara, jangankan debu semen. Angin pagi justru berhembus kencang ke arah sebaliknya. "Ma, jarak jalanan itu 6 meter loh. Debunya mana nyampe sini. Anginnya juga ke sana kok," kata Yanto objektif. Pak, Bapak ini belain siapa sih? Bapak nggak lihat itu butiran debu halus bertebaran kayak badai gurun Sahara? Nanti muka Mama keriput kepapar debu bangunan tahu rasa kamu," omel Narti sewot. "Ya elah mah, muka Mama dari dulu kan emang udah..." Yanto hampir keceplosan. "Apa kamu bilang?" Narti melotot tajam. Yanto langsung meralat dengan senyum dipaksakan. "Emang udah glowing alami tanpa debu maksudnya. Hehehe." Narti mendengus kesal. Ia menyapu terasnya dengan penuh tenaga, melampiaskan kekesalan pada debu-debu tak kasat mata yang hanya ada di dalam imajinasinya yang overthinking. Tak puas hanya mengomel di teras, Narti melampiaskan unek-uneknya ke media sosial dan grup WA. Ia membuka grup RT yang beranggotakan seluruh warga Blok C. "Mohon perhatiannya ya bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus RT. Ini rumah seberang jalan saya renovasi kok nggak kenal waktu ya. Berisik banget dari pagi. Bikin telinga sakit. Debu di mana-mana bikin sesak napas. Tolong dong ditegur. Risih banget tahu nggak? Ngerusak kesehatan warga sekitar," tulis Narti.
Beberapa menit kemudian, beberapa tetangga membalas chat tersebut. Bu RT yang pertama, "Maaf Bu Narti, Pak Aldo kan sudah minta izin pas mau renovasi. Jam kerjanya juga normal kok, jam 12 sampai jam 1 siang juga mereka istirahat." Kemudian Pak RW atau Pak Budi berkomentar juga. "Betul Bu Narti, lagian jaraknya kan seberangan jalan. Harusnya nggak sampai sesak napas lah. Dinikmati saja prosesnya. Namanya juga tetangga mau bikin bagus rumah. Kita seharusnya maklum lah." Narti mengetik balasan dengan jari gemetar karena emosi. "Bikin bagus rumah apa bikin rusuh? Awas aja kalau nanti rumahnya ambruk nimpa rumah saya," tulis Narti. Melihat tidak ada lagi yang membalas chatnya dan justru terkesan mengabaikannya, Narti mendengus sebal. "Dih, pada nggak solidar semua," gerutunya pada layar ponsel. Malam harinya, Narti tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar sambil melirik ke arah luar jendela. Dari celah tirai, ia bisa melihat lampu terang dari rumah Aldo yang sedang direnovasi. Rumah itu tampak semakin luas. Bagian depannya dibuat 2 lantai dengan desain minimalis modern yang sangat mewah. Kontras dengan rumah Narti yang bentuknya masih model lama dan catnya sudah mulai mengelupas. Yanto yang sedang rebahan di kasur menegur istrinya. "Udah mah, tidur. Kenapa sih mondar-mandir kayak setrikaan?" Narti berhenti, lalu menatap suaminya dengan mata menyipit penuh iri. "Pak, jujur ya, kita ini kalah telak sama si Aldo itu, iya kan?" tanya Narti. Yanto menghela napas panjang. "Kalah telak gimana maksudnya, mah?" "Ya itu, rumah dia dibikin megah, ditingkatin jadi 2 lantai. Pakai pilar-pilar kece estetik pula. Lah kita, dari dulu zaman akad nikah sampai anak udah SMP, bentuk rumah begini-begini aja. Gitu-gitu aja, Pak. Gak ada perubahan." Suara Narti mulai meninggi. "Ya rezeki orang beda-beda, mah. Kita harus syukuri aja apa yang sudah ada," jawab Pak Yanto bijak. "Syukuri, syukuri. Apanya yang mau disyukuri? Aku malu Pak sama tetangga. Tiap ada tamu datang, dikirain kita ini keluarga paling keres komplek karena rumah kita nggak pernah direnovasi." Narti melipat tangan di dada, bibirnya mengerucut. Disinilah letak akar masalah yang sebenarnya. Narti iri setengah mati, bukan karena suara bising tukang atau debu imajiner, melainkan karena rasa cemburu sosial yang membakar hatinya melihat tetangga seberang bisa naik kelas secara finansial, sementara dirinya mandek di tempat. Keesokan paginya, Narti pergi belanja ke tukang sayur keliling yang mangkal di pos ronda. Di sana sudah berkumpul beberapa emak-emak kompleks. Ya, ada Bu RT, Bu Siti, Mbak Lastri, dan Bu Broto. "Eh, ada Bu Narti. Gimana Bu? Suara tukangnya masih bikin telinga sakit ya?" Sapa Mbak Lastri bernada menggoda bercanda. Narti langsung memasang muka serius, memberi isyarat agar emak-emak itu mendekat. Ia berbisik dengan nada misterius, seolah-olah sedang membocorkan rahasia negara. "Shh, ibu-ibu, jangan pada naif ya. Kalian gak curiga apa sama si Aldo itu?" tanya Narti. "Curiga apa Bu Narti?" tanya Bu Broto penasaran. "Itu, renovasi rumahnya kan megah banget tuh. Biayanya pasti ratusan juta. Lah, dia kerjanya cuma di dalam rumah, di depan komputer doang. Jarang ngantor nggak kayak orang-orang. Tapi duitnya tumpah-tumpah. Emang masuk akal?" Narti memicingkan mata. Mbak Lastri mengernyit. "Ya masuk akal aja kali Bu, kan dia kerjanya online." "Online dasmu," sergah Narti sewot. "Zaman sekarang cari uang ratusan juta buat bangun rumah 2 lantai sebulan itu mustahil kalau cara halal. Kecuali dia melihara sesuatu," kata Narti lagi. Mak-mak langsung terdiam. "Maksudnya pesugihan?" seru Bu RT kaget. Narti mengangguk-ngangguk meyakinkan. "Nah, pinter. Ibu RT peka juga ya. Saya curiga dia piara babi ngepet atau jin tomang. Makanya rumahnya dibikin besar, biar muat buat kandang peliharaannya kali," tambah Bu Narti. Mak-mak lain saling berpandangan,
lalu kompak meledakkan tawa ngakak. Hahaha, Bu Narti ada-ada aja. Jin Tomang dari mana pula? Tawa Bu Broto sampai memegangi perutnya. Melihat tetangga-tetangganya malah tertawa, Narti merengut kesal. Kok malah ketawa sih? Kalian ini ya, dikibulin sama pesugihan modern. Makanya, kurang-kurangin nonton sinetron azab. Jadi tahu kan, kalau dunia gaib itu nyata, katanya. Aduh Bu Narti, Bu Narti. Makanya sekali-kali jangan cuma nongkrong di warung sayur mulu. Buka YouTube atau TikTok dong. Timpal Mbak Lastri sambil geleng-geleng kepala. Kenapa emangnya sama TikTok? Saya ogah main begituan. Buang-buang kuota. Jawab Narti ngegas. Makanya Ibu Kudet. Si Aldo itu bukan melihara pesugihan, Bu. Dia itu konten kreator terkenal. Subscriber YouTube-nya aja udah jutaan. Centang biru di Instagram. Dan sering dapat endorse brand-brand besar nasional. Jelas Mbak Lastri panjang lebar. Narti tertegun sejenak. Hah? Konten kreator? Apaan tuh? Tukang edit video kawinan ya? Tanyanya. Bukan, ya Allah Gusti. Dia itu gamer streamer dan reviewer teknologi kelas atas, Bu Narti. Pendapatannya dari internet semalam doang bisa buat bayar cicilan motor ibu 3 kali lipat. Sahut Bu RT Siti memperjelas. Wajah Narti mendadak memerah. Antara malu, gengsi, dan tidak percaya. Ah, masa sih? Jangan-jangan itu cuma alibi dia aja buat nutupin pesugihannya. Kilah Narti masih tidak mau kalah. Berbeda dengan Narti yang masih mengeyel menyebar fitnah mistis. Warga komplek lainnya justru sudah sangat tahu siapa Aldo sebenarnya. Siang harinya, di pos satpam, Pak RT Budi sedang mengobrol dengan Pak Darto, kepala tukang yang merenovasi rumah Aldo. Gimana Pak Darto? Renovasinya lancar? Bu Narti masih sering ngomel-ngomel nggak soal debu? Tanya Pak RT sambil tertawa kecil. Pak Darto terkekeh sambil menyeka keringat di dahinya. Ah, si ibu itu ya? Ya, dia emang ada-ada aja Pak RT. Tadi pagi mandor saya dituduh bikin gempa bumi pas ngetok paku. Padahal kita kerjanya pakai perasaan loh, pelan-pelan banget, jawab Pak Darto. Maklumin aja Pak Darto, ibu itu emang dari dulu hobinya selalu protes. Kurang piknik paling, timpal Pak Satpam ikut nimbrung. Tapi untung ya, Pak Aldo orangnya sabar banget. Kemarin malah kita dibawain es teh sama makanan berat sekotak-sekotak. Iya, Pak Aldo mah artis sosmed tajir melintir, tapi rendah hati. Malah kemarin dia bilang, kalau ada tetangga yang terganggu suaranya, suruh bilang ke dia biar dikasih headset peredam suara gratis. Kata Pak Darto terbahak-bahak. Warga sekitar yang mendengar hal itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Mereka sama sekali tidak kaget lagi dengan kekayaan Aldo, karena sudah sering melihat mobil-mobil ekspedisi datang membawa paket atau kru syuting mampir ke rumah tersebut. Hanya Narti seorang diri yang tertinggal dalam gua kebodohannya sendiri. Hari berganti hari, renovasi rumah Aldo sudah memasuki tahap finishing. Cat dinding luar sudah dicat warna abu-abu elegan dengan aksen kayu minimalis. Rumah itu kini tampak sangat megah, berdiri tepat di seberang rumah Narti yang kelihatan semakin suram dan kusam. Setiap kali Narti membuka pintu depan rumahnya, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah kemegahan rumah Aldo. Hal itu membuat tensi darah Narti naik secara konstan. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu siang. Saat itu, Aldo sedang berdiri di teras rumahnya yang baru sambil merekam video menggunakan kamera profesional untuk konten YouTube-nya. Ia tampak tersenyum ramah ke arah kamera, menjelaskan hasil renovasi rumah impiannya dari kerja kerasnya sebagai konten kreator. Narti yang melihat dari balik kaca jendela ruang tamunya, merasa harga dirinya diinjak-injak. Wah, keterlaluan. Sombong banget ini anak. Pamer rumah megah di depan muka saya secara langsung. Makin Narti sendirian. Darahnya mendidih. Rasa iri yang sudah menumpuk berbulan-bulan akhirnya meledak menjadi keberanian palsu yang didorong oleh gengsi selangit. Narti membuka pintu rumahnya dengan menghentak keras. Brak! Ia melangkah keluar, berjalan cepat menyeberangi jalan paving block dengan muka masam dan tangan berkacak pinggang.
Ia langsung mendatangi teras rumah Aldo yang luas. Aldo yang sedang asyik berbicara di depan kamera mendadak menghentikan aktivitasnya ketika melihat seorang emak-emak berdaster oranye mendekatinya dengan aura kemarahan tingkat dewa. Wah, waduh. Eh, halo Bu Narti, ada apa nih? Sapa Aldo dengan senyum ramah, mengira tetangganya mau datang berkunjung atau minta maaf soal salah paham kemarin. Bukannya menjawab salam, Narti malah menunjuk-nunjuk wajah Aldo dengan jari telunjuknya. Aldo, kamu ya? Puas banget bikin saya dan keluarga saya menderita lahir batin. Bentak Narti menggelegar. Bahkan beberapa pengendara motor yang lewat terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Aldo mengerjap-ngerjapkan matanya bingung. Sementara kamera di depannya masih menyala merekam interaksi tersebut. Menderita gimana maksudnya, Bu? Tanya Aldo. Jangan pura-pura bego kamu ya. Renovasi kamu berbulan-bulan. Bikin telinga saya nyaris tuli gara-gara suara gerinda keramik. Debunya bikin paru-paru saya mau copot. Dan yang paling penting, jangan mentang-mentang kamu bisa bangun rumah megah, kamu bebas bikin saya stres lihatnya. Cerocos Narti ngegas tanpa rem. Mendengar tuduhan itu, Aldo tersenyum simpul. Ia tahu betul reputasi tetangganya ini. Dengan tenang, Aldo mengatur mikrofon clip-on di kerah bajunya agar suara Narti tertangkap dengan jelas oleh kamera. Sebentar Bu Narti. Pertama, tukang saya kerja dari jam 8 pagi dan jam 12 siang selalu istirahat total. Kedua, jarak rumah kita 6 meter dan angin bertiup ke arah utara. Jadi debu mustahil sampai ke teras ibu kecuali ibu sengaja tabur debu di sana. Jawab Aldo tenang, sangat terstruktur dan masuk akal. Narti terkesiap sejenak, tapi langsung menaikkan oktav suaranya untuk menutupi rasa salah. Alah, alasan. Pokoknya saya nggak terima. Kamu lama banget renovasi rumah. Sengaja kan biar saya iri? Ngaku kamu. Dapat duit dari mana kamu bisa bangun rumah semegah ini? Jangan-jangan dari hasil pesugihan melihara jin tomang ya? Teriak Narti blak-blakan. Suasana teras mendadak hening. Aldo menatap Narti sejenak, lalu menahan tawanya. Pesugihan? Apa? Jin tomang? Iya, ngaku aja. Mana ada orang jujur bisa bangun rumah 2 lantai sebulan kalau bukan karena pesugihan? Desak Narti, merasa dirinya berada di atas angin. Aldo menunjuk ke arah kamera di depannya. Bu Narti tahu nggak? Saat ini aksi ibu sedang ditonton oleh ribuan penonton live streaming saya di YouTube, kata Aldo. Mata Narti langsung melotot lebar, jantungnya berdegup kencang. Hah? Live streaming? Betul sekali, Bu, kata Aldo santai sambil memutar layar kameranya ke arah Narti. Di layar tersebut terlihat kolom komentar bergerak sangat cepat dengan ribuan penonton yang menertawakan tuduhan pesugihan Narti. Komentar netizen. WKWKWK, ada emak-emak nuduh streamer kaya raya melihara jin tomang nih. The real kurang update, wek wek wek. Sepil rumahnya dong bang, biar si ibu makin iri. Wajah Narti yang tadinya merah karena marah, mendadak berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat dingin langsung bercucuran di pelipisnya. Maksud kamu? Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan kamu merekam-rekam saya? Teriak Narti panik. Salah tingkah, lalu mencoba menepis lensa kamera Aldo dengan tangannya. Jangan ditutup, Bu. Ibu kan tadi yang datang sukarela melabrak saya ke sini sambil teriak-teriak soal pesugihan. Ini konten edukasi buat netizen agar tidak percaya tahayul, balas Aldo sambil tersenyum lebar, menikmati momen skakmat tersebut. Narti mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar karena malu yang teramat sangat. Harga dirinya hancur seketika di hadapan ribuan pasang mata netizen seluruh Indonesia. Merasa posisinya sudah sangat terjepit dan memalukan, Narti langsung memutar badan dan kabur terbirit-birit menyeberang jalan kembali ke rumahnya, membanting pintu pagar dengan keras. Yanto suaminya yang baru keluar dari kamar mandi mendengar keributan, langsung menghampiri istrinya. Ada apa sih mah? Teriak-teriak di seberang, tanya Yanto bingung. Narti langsung terduduk lemas di sofa ruang tamu sambil menutup mukanya dengan kedua tangan. Pak, kita pindah rumah aja yuk pak, rintih Narti histeris.
Pindah kemana? Emang ada masalah apa lagi? Tanya Pak Yanto masih bingung. Aku, aku tadi melabrak si Aldo, terus dituduh melihara pesugihan, dan ternyata itu semua dia lagi live, disaksikan ribuan orang di YouTube. Tangis Narti pecah, benar-benar menyesali kebodohannya sendiri yang bertindak tanpa mikir panjang. Yanto menepuk jidatnya sendiri. Ya Allah, Ma. Makanya, kalau kurang update itu jangan sok tahu. Udah dibilangin dari dulu. Tetangga sukses kok diiriin. Giliran bikin malu se-Indonesia baru tahu rasa. Kata Pak Yanto ikut geram. Keesokan harinya, efek dari video Narti melabrak tetangga berbuah manis. Tapi bukan untuk Narti. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dengan judul "Emak-emak kelas Wahid nuduh saya pesugihan gara-gara renovasi rumah." Ketika Narti keluar rumah untuk pergi ke tukang sayur langganannya, suasana langsung berubah drastis. Biasanya emak-emak akan langsung menyapa atau bergosip pria. Tapi kali ini, begitu Narti mendekat, Mbak Lastri, Mbak Siti, dan Bu Broto langsung kompak terdiam. Mereka bergeser menjauh, lalu berbisik-bisik sambil menahan tawa geli. Ada Bu Narti tuh, artis YouTube kita yang terkenal gara-gara kasus Jin Tomang. Bisik Mbak Lastri cukup keras agar bisa didengar Narti. Narti mengeraskan rahangnya, mencoba menegakkan kepala. Pagi Bu, sapa Narti dengan senyum dipaksakan kaku. Bu Siti hanya melirik sekilas, lalu mengangkat dagunya. Oh, pagi Bu Narti. Hati-hati ya ibu-ibu. Mbak Lastri, kamu kan baru beli emas baru nih. Hati-hati loh, nanti dikira kamu juga pesugihan, sindirnya. Emak-emak langsung meledak tertawa bareng. Narti yang merasa dikucilkan dan dicueki, langsung mengurungkan niatnya belanja sayur. Ia berbalik arah dengan langkah cepat menuju rumahnya, menahan rasa malu yang membakar ubun-ubun. Cobaan hidup Narti rupanya belum selesai. 2 hari setelah kejadian viral itu, saat Narti sedang duduk termenung di ruang tamu meratapi nasib sialnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu depan. Tok tok tok. Narti mengintip dari bilik jendela. Jantungnya langsung copot. Di luar berdiri Aldo, lengkap dengan senyum ramahnya, didampingi oleh 2 orang kru kameranya. Narti bergidik ngeri. Mati aku. Mau balas dendam apa lagi anak ini ke rumahku? Batin Narti panik. Dengan tangan gemetar, Narti membuka pintu sedikit saja. Mau apa kamu kesini? Mau ngejek saya ya? Sergah Narti defensif. Siap-siap membanting pintu kalau Aldo berbuat macam-macam. Aldo tertawa kecil. Santai Bu Narti, saya kesini bukan mau ngamuk kok. Nih, saya bawain oleh-oleh makanan pasokan syukuran rumah baru saya, katanya. Aldo mengangkat sebuah kotak kue tart berukuran besar dan beberapa kantong buah segar kualitas super. Narti tertegun. Ia menatap kotak kue mewah itu, lalu menatap wajah Aldo yang sama sekali tidak menunjukkan kebencian atau dendam kesumat. Buat saya, tanya Narti terbata-bata, merasa tertampar oleh kebaikan hati tetangga yang selama ini ia fitnah habis-habisan. Iya, buat ibu sekeluarga, biar ibu nggak stres lagi mikirin debu imajiner atau suara gerinda keramik. Oh iya, kalau butuh bantuan renovasi rumah, bilang aja ya. Nanti saya rekomendasikan tukang saya yang kerjanya halus biar telinga ibu nggak sakit lagi, ucap Aldo ramah. Menyindir secara halus namun elegan. Narti merasa sekujur tubuhnya meleleh karena malu. Tanpa bisa berkata-kata banyak, ia menerima kotak kue itu dengan tangan bergetar. Makasih ya, Do, cicit Narti pelan, nyaris tak terdengar. Seminggu berlalu sejak insiden kue tart mewah dari Aldo. Rumah megah tetangga seberang kini sudah selesai sepenuhnya dan ditempati dengan damai. Di rumah Narti, suasana pagi hari terasa jauh lebih tenang. Bukan karena tidak ada suara bising, melainkan karena Narti sudah berhenti mengintip dan mengeluh setiap detik. Pagi itu, Pak Yanto sedang menikmati kopi di teras sambil membaca koran. Ia melirik istrinya yang sedang menyapu halaman dengan wajah muram tapi pasrah. Gimana, Ma?
Masih mau nuduh tetangga melihara jin tomang lagi? Tanya Yanto menggoda istrinya. Narti menghentikan sapuannya, lalu mendengus kesal sambil melirik rumah Aldo yang tampak sangat indah dari seberang jalan. Diem deh pak, nyebelin banget kamu ini, jawab Narti ketus. Tapi dalam hatinya, Narti sudah sepenuhnya sadar. Penyakit hati alias iri dengki itu ternyata jauh lebih merusak kesehatan daripada suara gerinda keramik atau debu bangunan rumah manapun. Sejak hari itu, kalau ada suara bising sekecil apapun dari rumah tetangga, Narti memilih menutup jendelanya rapat-rapat, menyumpal telinganya dengan kapas, dan fokus merenungi nasib dapurnya sendiri yang pancinya masih model lama. Narti, Narti, kocak banget sih kamu. Tapi ada loh yang kayak gini. Emang sih mungkin gak akan ngelabrak langsung, tapi di belakang ngomongin macem-macem. Pernah nggak nih kalian ngalamin bun? Boleh tulis di kolom komentar ya. Atau malahan ada yang kayak gini nih, kita beli ini, dia juga ikutan beli ini. Kita pasang ini, dia juga ikutan pasang ini. Pernah kan pasti lihat yang kayak gitu ya. Oke lah bun, begitulah dinamika berumah tangga ya. Baiklah, semoga suka dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye bunda.